Ya, kita lihat dulu pertanyaan pertama. Theo Parbus. Parbus. Apa hakikat dari malaikat? Nah, ini ada kaitannya dengan peristiwa Isra Mi'raj, karena di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu diberitakan bahwa ada 3 malaikat yang berperan. Ya. Malaikat Israfil yang menemani Rasulullah perjalanannya dari rumah ke Ka'bah. Ya. Malaikat Israfil adalah malaikat pembangkit. Kemudian berikutnya adalah malaikat Mikail yang menemani Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu malaikat Jibril yang menemani Rasulullah dari Masjidil Aqsa sampai naik ke Sidratil Muntaha. Setelah sampai ke Sidratil Muntaha, Rasulullah melanjutkan perjalanannya tanpa ditemani oleh malaikat. Malaikat Israfil dan malaikat Mikail pada dasarnya adalah malaikat Jibril itu sendiri dengan dimensinya yang berbeda, ya, dimensinya berbeda. Mari kita lihat hakikat malaikat. Yang disebut dengan hakika itu dari kata haqqah, yang sebenar-benarnya. Jadi hakikat malaikat itu maksudnya sebenar-benarnya malaikat. Ya. Mari kita melihat penciptaannya malaikat, ya, berdasarkan rumus penciptaannya. Ya, kita lihat malaikat berdasarkan rumus penciptaannya. Perhatikan ini alif lam lam ha. Alif lam lam ha. Ini nama Allah. Jadi yang bertanya tentang hakikat malaikat, mudah-mudahan sudah siap menerima penjelasan ini. Karena ya bertanya berarti siap menerima, ya. Perhatikan Tuhan kita yang dinamai dengan Allah itu, alif lam lam ha, itu adalah simbol untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang dinamakan dengan Allah ini. Ya, siapa yang diberi nama dengan Allah, alif lam lam ha. Ya, perhatikan alif itu, ya, alifnya adalah Rob. Ya, Rob artinya Tuhan. Ya, diartikan dengan Tuhan. Lam yang ada di bawahnya ini Malik. Malik itu artinya Tuhan juga, tetapi dia bermakna raja-raja, bermakna raja atau kuasa atau kekuatan. Ya. Jadi alif, saya ulangi, alif adalah Rob, itu adalah zatnya, dianya, zatnya. Kemudian di bawahnya alif adalah lam pertama, itu adalah wilayah Malik yang bermakna raja atau Tuhan juga. Kemudian lam yang berikutnya itu adalah ilah. Ilah juga diartikan sebagai Tuhan, tapi dia mengarah pada sesembahan, pengatur, ya, atau pelaksana, ya, pelaksana, atau diartikan juga sebagai Tuan, ya, Tuan. Itu ilah. Sedangkan yang ha ini adalah wilayah Lauhul Mahfuz, wilayah perencanaan Tuhan ketika berkehendak untuk mencipta. Jadi wilayah Lauhul Mahfuz terhimpun pada huruf H-nya Allah. Kalau dimaknai berdasarkan makom,
berdasarkan makam. Ya, saya sebut makam berarti tempat. Ya. Rob, alif adalah rob. Lam yang pertama adalah arsh. Ya. Arsh. Lam yang kedua adalah air. Ya. Rob bertahta di atas arsh dan arshnya di atas air. Ya. Lalu kemudian hanya itu adalah semesta raya. Ya. Jadi alif, lam, ha secara keseluruhan bukan makhluk. Ya, bukan makhluk. Oke ya, sepakat ya. Alif, lam, ha bukan makhluk. Nah, lalu kemudian Allah mencipta. Rabb mencipta. Yang mencipta adalah Rabb. Ya. Ketika Allah menciptakan malaikat, maka Rabb menggandeng lam yang pertama, maka terbentuklah lam alif. Ya. Lam dengan alif. Nah, lam alif inilah yang menjadikan munculnya makhluk yang bernama malaikat. Jadi lam alif itu simbol malaikat. Jadi perhatikan dari lam ini, ya, Allah menciptakan malaikat disimbolkan dengan lam alif. Ya, jadi malaikat ini mengangkat alif atau mengagungkan alif atau memuji, mensucikan alif. Itu tugas malaikat. Mensucikan Rabb, mengangkat alif. Nah, lalu kemudian ketika Allah kemudian Allah menciptakan sesudah malaikat itu, lam yang kedua wilayahnya jin, ya. Jadi dia menciptakan wilayah jin adalah lam alif yang terbalik. Ini adalah wilayahnya jin. Nah, lalu kemudian Allah mencipta alam semesta ini, ya, dengan mendatangkan alif kepada ha, sehingga ya muncullah ha yang menyembunyikan alif. Jadi malaikat bertugas mengangkat alif, memuji dan menyanjung alif. Yang kedua, golongan malaikat ini dipimpin oleh Jibril, ya, dipimpin oleh Jibril. Yang kedua, golongan jin, ini tugasnya menjatuhkan alif, ya, menjatuhkan alif. Dia dipimpin oleh iblis. Kemudian ha ini menyembunyikan alif, ya, atau menghijab Rabb. Jadi ha itu merupakan seluruh alam semesta jagat raya yang sifatnya nyata, ya, bentuk-bentuk nyata. Jadi itulah hakikat malaikat, ya. Jadi malaikat, saya jadi satu pertanyaan menjawab seluruhnya. Yang ditanyakan hakikat malaikat, ya, sekaligus hakikat jin dan hakikat alam semesta, ya. Itu semua berasal dari nama Allah. Jadi Allah menciptakan semuanya dengan namanya, ya, dengan namanya Allah, alif lam ha. Oke, kemudian mungkin perlu kita ketahui bagaimana kedudukan malaikat terhadap Allah, ya. Apakah Allah menjadikan malaikat itu sebagai teman atau sebagai pembantu atau sebagai apa dan sebagainya, ya. Sama sekali bukan teman, sama sekali bukan pembantu,
sama sekali apa ya? Karena Allah itu berdiri sendiri. Rumus Allah qiyamul binafsi, berdiri sendiri itu tidak pernah berubah. Ya. Jadi bagaimana dengan Allah dan malaikatnya? Ya. Perumpamaannya pada diri kita adalah sama dengan ya diri kita dengan kekuatan kita, atau diriku dengan tanganku. Ya. Jadi keadaannya adalah tetap semuanya adalah diriku. Misalkan ketika saya mengambil sesuatu, ya, maka saya menggunakan tanganku, dan tanganku itu adalah diriku sendiri. Sehingga ketika saya mengambil, meskipun menggunakan tangan, tetap bahasanya saya mengambil. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami kedudukan malaikat. Jadi apapun yang dikerjakan oleh malaikat itu, semuanya itu adalah pekerjaannya Allah, perbuatannya Allah. Kemudian kenapa nama-nama malaikat itu banyak sekali? Karena seperti perumpamaannya pada diri kita, banyak kekuatan-kekuatannya diri kita yang ada pada diri kita, pada jasad kita. Misalkan kita mengambil dengan tangan, ya, yang mengambil itu adalah saya, ya. Namun kekuatan yang dipakai adalah kekuatannya tangan. Jadi tangan punya nama sendiri, meskipun itu adalah diriku. Saya menendang menggunakan kaki, kaki adalah bagian dari diriku, meskipun kaki memiliki nama sendiri. Saya melihat dengan mata, ya, mata memiliki nama sendiri, meskipun mata itu adalah diriku sendiri, dan saya katakan saya melihat. Saya mendengar dengan telinga, ya, telinga punya nama sendiri, tetapi telinga itu adalah diriku, dan yang mendengar adalah saya. Jadi dengan berbagai macam nama-nama malaikat itu menunjukkan berbagai macam ragam kekuatan-kekuatannya Allah. Jadi malaikat itu adalah kekuatannya Allah dan tidak terpisah dengan Allah dan merupakan bagian dari Allah sendiri. Demikian dengan yang lain, termasuk wilayah jin, wilayah alam semesta, semuanya itu adalah bagiannya dari dirinya Allah sendiri, dan tidak ada yang terpisah dengan Allah. Semua merupakan satu kesatuan. Bagaimana mungkin Allah menyerupai sesuatu, ya? Perhatikan pertanyaan ini, ya. Bagaimana mungkin Allah menyerupai sesuatu sementara segala sesuatu adalah merupakan rupa dari Allah? Ya. Bagaimana mungkin Allah menyerupai sesuatu sementara segala sesuatu itu merupakan rupa dari Allah? Bisa dipahami itu, ya, kata-kata itu, ya. Jadi Allah berdiri sendiri, ya. Tidak ada teman baginya, tidak ada sekutu baginya. Tidak bisa diserupakan dengan sesuatu. Kemudian segala kekuatan adalah miliknya, dan sebagainya. Oke, cukup.